Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya untuk menyampaikan jawaban saya mengenai atau komentar saya mengenai jumpa pers yang sangat-sangat singkat dari UGM tadi sore pukul 16 lebih sekian lah. Antaranya pukul 16 sampai 15, 16 sampai 17. Oke. Saya komentari dengan bahasa Jawa ya, bahasa idiom Jawa. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, UGM ini namanya wong legan golek momongan. Wong dia bukan yang digugat kok repot-repot jumpa pers, gitu. Iya, jadi menyusukan beruk di hutan itu, gitu. Legan golek momongan, tapi nggak apa-apa lah karena mereka ngomong nanti kalau kita tanggapi nggak enak, nanti kita disangka menganggap mereka orang tidak waras karena tidak ditanggapi. Adapun Pak Gibran, kalau menganggap saya orang waras ya boleh-boleh saja, gitu. Dianggap tidak waras tidak apa-apa ya, tapi itu menunjukkan ada kegalauan di pikiran Anda, gitu. Saya sih tenang-tenang aja mau orang bilang saya waras atau enggak, yang penting pengadilan menerima gugatan saya, berarti kan saya waras. Gitu, mana mungkin pengadilan mau menerima gugatan saya kalau saya tidak punya legal standing sebagai orang waras. Kan begitu sederhana saja. Oke, saya nggak mau berpanjang lebar. Ini saya bacakan aja daftar isi dari buku Jokowi Undercover 2 ya. 1 pengantar, bab 1 kebohongan Mahmud Nurwindu, bab 2 kesaksian Sri Handayani, bab 3 dokumen cemplon, bab 4 kebohongan Sri Adi Ningsih, bab 5 permainan kotor di KPU, bab 7 permainan licik di UGM, bab 8 atau penutup Jokowi Endgame. Nah, saya hanya akan menyampaikan apa isi permainan licik di UGM ya. Tapi sebenarnya ijazah UGM-nya palsu pun nggak masalah, nggak mempengaruhi kedudukan Jokowi sebagai presiden, karena yang diatur dalam syarat itu cuma setara SMA, gitu. Kalau misalnya ijazah UGM-nya digugat, Jaksa Agung dengan mudah mengeluarkan disciplinary, diabaikan karena ini menyangkut presiden, selesai. Makanya kami tidak menggugat, ya kan tadi. Makanya kita tidak menggugat UGM-nya. Tapi ijazah palsunya SMA yang itu ada dasarnya SMP, SD, gitu loh. Tapi oke lah, yang UGM juga palsu kok. Ini saya sampaikan beberapa materi yang ada di buku saya, ya. Saya beri bocoran lah, walaupun ini tidak menyangkut perkara pokoknya nanti yang tentang ijazah palsunya di SMA, SMP, dan SD. itu nanti di pengadilan. Nah, itu nanti di pengadilan. Ya, saya bacakan permainan licik di UGM halaman 169. Nah, enter the page number 169. Oke. Nah, pada halaman 175 ya, itu saya kutip penuh berita Tempo yang tertanggal Sabtu 29 Juni 2013, diunggah pada pukul 05.20 WIB. Pak Eki bisa ikut membaca, ya toh? Ya, Pak Ahmad juga bisa ikut membaca. IPK Jokowi kurang dari 2, ya. Dia ngomong Jokowi sendiri. Jokowi sendiri. Ini berita Tempo loh, saya bacakan dong. Ya dikit aja, singkat poinnya aja. Suara Kalau IPK-nya kurang dari 2 gimana? Ya.
Ini saya bacakan. Tempo Sleman berbicara bersama Mahfud MD di seminar mengenai kepemimpinan di Universitas Islam Indonesia membuat Jokowi harus menjawab pernyataan yang mendorongnya maju menjadi calon presiden. Rosiana Silalahi, pemimpin redaksi Kompas saat ini, moderator seminar berjudul Memimpin dengan Hati itu, menanyakan berapa IPK-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan polosnya mengatakan IPK saya kurang dari 2. Udahlah, nggak usah saya ngomong, itu sudah jelas dengan sendirinya ya. Yang penting ada dokumennya, Pak. Ada referensi. Ada referensinya, gitu loh. Pak Mahfud ngomong dong, Anda ikut mendengar itu kok, gitu loh. Ya satu poin. IPK-nya Pak Jokowi kurang dari 2. Bagaimana UGM bisa ngomong dia lulus? Itu. Ini berita di Tribun.com Sleman, di mana Pak Kasmujo dengan keterangan tertulisnya membantah bahwa dia adalah pembimbing skripsi Jokowi. Gitu ya. Kasmujo yang bantah sendiri. Ini saya tunjukkan Pak Legi, ya. Di mana bantahannya Pak Kasmujo. Banyak wartawan salah menulis hal itu. Tentu benar saya terlibat dalam skripsi beliau. Lawang saya dosen pembimbing akademiknya. Ujarnya dalam keterangan tertulis Senin tanggal 31 Oktober 2019. Terus bantahannya mana? Ya ini bantahannya, dia bukan pembimbing skripsi kan? Mana? Bukan, kata bukannya. Iya. Salah menulis. Iya. Lawang saya dosen pembimbing akademik. Banyak wartawan salah menulis hal itu. Oh iya. Kan jelas? Ya, dibantah ya. Berarti Pak Jokowi yang bohong, karena Pak Jokowi terang-terangan ada rekamannya. Inilah dosen pembimbing skripsi saya. Suka menghardik. Yang suka membentak. Saya pulang balik lagi bentak. Itu berarti Pak Jokowi sudah karuan bohong. Bagaimana UGM mau membela kebohongan semacam itu? Gitu loh, ya kan? Nah, ini yang penting Pak, ini Pak. Foto wisuda. Iya. Pakai kacamata ya. Bukan masalah itu. Apa itu? Jadi tanpa mendapat keterangan dari Dokter Tifa pun, saya sudah menulisnya di buku saya. Jauh sebelum dapat. Iya, 181, halaman 181. Ya. Bagaimana jelasnya bahwa bibirnya ini tebal sekali yang foto orang dalam ini, dan inilah fotonya Hari Mulyono. Ini Hari Mulyono, dan yang mendampingi ini adalah Idayati, bukan Iriana seperti yang diklaim oleh pihak Jokowi. Gitu. Idayati itu istrinya Hari Mulyono, gitu loh. Tapi ini diklaim. Nah, ini ada foto Instagram Jokowi Iriana. Jadi ini sumbernya dari Instagramnya Pak Jokowi, mengklaim bahwa ini fotonya dan Iriana. Padahal itu jelas ini fotonya Hari Mulyono, karena bibirnya tebal dan untungnya, mohon maaf, ini merolos kalau istilah Jawa, kelihatan nggak bisa mingkem Pak Hari Mulyono ini, gitu ya. Nah, ini adalah fotonya Ibu Idayati, gitu, di waktu muda. Kenapa diklaim jadi Iriana? Tapi ini UGM ini malah semakin membuka kebohongannya Pak Jokowi, padahal kita ingin menutup itu, ya toh. Jadi bukan salah kita kalau kita membeberkan ini semua di luar pengadilan, karena UGM yang mulai. Yang sebenarnya lebih kita harapkan adalah konferensi pers dari SMA-nya, kepala sekolahnya, Mahmud Nurmindu, terus teman-temannya yang saya sebut bohong itu. Tetapi ini malah dikasih yang UGM, dan saya kenal itu salah satunya. Wakil rektornya Pak Ari Sujito itu dulu yang menjadi saksi ahli di persidangan saya. Yang pidana? Iya, yang pidana itu. Ya, beliau mengaku waktu dalam persidangan saya, Pak Ari Sujito itu, beliau belum pernah mendengar ada buku yang berjudul Saya Bangga Menjadi Anak PKI. Ya toh. Terus saya nyek kok beliau, loh kok gitu mau berani jadi saksi ahli? Nah, saya yakin beliau sebenarnya sudah pernah membaca atau mendengar judul itu,
tapi beliau berbohong di depan sidang pengadilan bahwa beliau belum pernah mendengar buku yang judulnya Saya Bangga Menjadi Anak PKI Dr. Ripka Ciptani, tapi dia mau menjadi saksi ahlinya polisi untuk menghukum saya. Rupanya Pak Ari sekarang sudah diangkat menjadi wakil rektor UGM, walaupun tadi dalam jumpa pers diem aja ya. Nggak apa-apa lah Pak, itu hak Bapak. Bapak pengen jadi apa aja boleh. Saya cuma mengingatkan Bapak pernah berbohong di depan pengadilan ketika menjadi saksi ahli persidangan saya. Keterangan palsu. Keterangan palsu. Kalau sanksinya berat tuh 7 tahun. Kita bisa tuntut, tapi enggak lah, kita nggak suka main tuntut-tuntutan. Kita ini pokoknya demi menyelesaikan persoalan ini jernih. Pak Jokowi bisa segera menjelaskan semuanya kepada rakyat melalui pengadilan, gitu loh, ya kan? Nah, terus satu poin lagi saya jelaskan mengenai UGM-nya. Nah, ini buku alumni. Ya, dalam buku alumni ini disebutkan Pak Jokowi adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta, bukan Surakarta. Dan ini pasti bukan sekedar salah tulis. Ini memang pemalsuan. Dari mana bukti pemalsuannya? Ini ditulis dengan komputer program komputer Microsoft yang tahun 80 belum ada. Belum ada ya? Ya kan? Iya. Kepalsuannya di situ. Dari mana saya tahu ini palsu? Karena jarak spasinya itu tidak sama. Ini Microsoft, kalau mesin ketik zaman dulu sama spasi itu, ya. Sejelas ini penjelasan saya, ya. Ini nomor induknya ini, buktikan aja. Nomor mahasiswa 1681 KT itu miliknya Pak Hari Mulyono, bukan miliknya Jokowi. Ayo tunjukkan UGM nomor induknya Hari Mulyono. Nanti kalau tidak 1681 strip KT, silakan. Anda mau bilang saya orang nggak waras, silakan. Ya toh, nggak usah tembak-tembakan lah, bagi ngapain kita. Kamu yang bilang suruh tembak. Ya itu kan kemarin. Sekarang damai aja adu data gitu loh. Kalau perlu di pengadilan. Yang pasti dia bukan SMA 6 Solo ya. Apa itu? Yang tadi SMA 6 dulu. Baca Jakarta ini. Jakarta kan. Apa yang disampaikannya apa SMA 6 Solo, SMA Surakarta. Padahal dia sekolahnya di SMA 6 Surakarta. Gitu loh. Walaupun nggak naik kelas 2 kali, si Hari. Iya jelas dong. Jelas Pak Hari Mulyono itu jelas alumnus SMA 6 Jakarta, bener tahun 80 gitu loh. Ya, di halaman 185 Pak, jelas toh. Dan jelas ini adalah Microsoft. Karena spasinya tidak sama. Kalau mesin ketik manual ini sama spasinya. Pak Eki lihat sendiri. Ini sekian. Spasi loh. Ya jaraknya ada jarak. Iya. Beda kan? Kalau mesin ketik manual seperti yang seharusnya itu sama. Ini saya kira penjelasan yang cukup jelas. Oke lah, sebenarnya saya masih bisa bicara panjang lebar, tapi saya kira penjelasan ini lebih dari cukup. Yang jelas yang lebih kita harapkan, kalau mau menjadi pihak intervensi, itu kepala sekolahnya SMA yang bisa memberi penjelasan. Misalnya ini kok SMA-nya pada takut semua. Ya, digantilah rektor, supaya para dokter Ari Sujito UGM seolah-olah mau menggertak kita nggak ngikut kalian ngomong itu buat apa? Hanya buat menekan kita secara psikologis, seolah-olah itu sudah ada pembelaan dari UGM gitu loh. Cuma dari SMA sama sekali nggak ada. SMA itu sama sekali nggak punya ijazah Pak Jokowi itu. Yang dipakai itu ijazahnya Joko Wahyudi, nomor seri ijazahnya 008 112. Nah,
Nah, tadi baru ada orang bikin video mengaku sebagai orang Pak Jokowi, sebagai Joko Wahyudi, ngomong nomor Indonesia 008106106. Dia sekelas dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi nomor seri ijazahnya 0091112. Itu artinya di satu kelas itu ada 7 orang yang bernama Jokowi, dan itu pasti bohong, gitu loh. Tapi oke lah, marilah kita menahan semua pikiran, tudingan, macam-macam. Kita tunggu sidangnya di pengadilan nanti tanggal 18 Oktober. Seluruh rakyat Indonesia datang, itu terbuka, ya kan? Seluruh media meliput. Kalau kalian nggak ingin dianggap sebagai busernya Jokowi, karena ini penting, soal penting ini, gitu loh, ya kan? Ya terus saya kira keterangan saya begitu aja, karena nanti semua amunisi, semua ada nama Joko Wahyudi. Kok bisa sama tentang SMA? Bagaimana tentang SMA? Apa itu Pak? Yang SMA Joko Wahyudi, yang di sini, hari mulanya UGM, iya. Ijazah UGM-nya, itu nomor mahasiswa, foto-fotonya, itu punyanya siapa? Hari Mulyono, yang diedit dikit lah, bibirnya supaya sama, supaya nggak sipit, gitu loh. Ya kalau sipit kan ketahuan cilanya, dilebarkan, gitu loh. Tapi foto aslinya ada, semuanya punyanya Hari Mulyono, yang bibirnya tebel dan giginya nggak bisa mingkem gitu loh. Ya. Tapi oke, saya hanya mengingatkan Pak Gibran, ya. Kalau Anda menganggap saya tidak waras, itu hak Anda, tapi itu akan menunjukkan kualitas Anda sebagai wali kota. Seharusnya Anda bilang, marilah kita ikuti proses hukum saja, karena kita ini negara hukum. Nggak usah bilang sekolah yang pakai daun pisang itu omongan kenek di jalanan itu nanti saya disangka mengerjakan kenek lagi. Maaf ya para kenek, saya nggak bermaksud gitu. Tapi omongan itu omongan jalanan, sekolah daftar presiden pakai daun pisang, itu nggak ada nilai akademisnya, nilai informatifnya juga nol, dan menurut gerong informasi yang nilainya itu namanya hoax, ya kan? Begitu supaya tidak meningkat lagi, saya kembalikan kepada pengacara saya Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.